warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mozaik Alia dengan NIM 250810201056. Dan saya Safa Samantha Setiawan 2508 1020 1101. Saya Revalia Waisya Putri dengan NIM 250910201015. Saya Tasya Islam Masa dengan NIM 25091097. Dan saya Sifatilna Safira dengan NIM 250910201116. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema tentang membangun kesejahteraan ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, seperti yang kita tahu, zakat, infak, dan juga sedekah bukan hanya sekedar ibadah, tetapi mempunyai peran penting untuk membantu masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu, hari ini kami sudah mengundang narasumber yang berkecimpung langsung dalam pengelolaan zakat dan juga program sosial di masyarakat sekitar. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di podcast kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja semuanya. Kalian juga semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke pembahasan mungkin bisa diperkenalkan awal dan juga aktivitasnya saat ini. Baik, terima kasih atas undangannya dalam rangka mensiarkan apa yang menjadi program masjid. Nama saya Muhammad Fadil. Sendiri sebagai ketua takmir Masjid Raya Pesona ini, dan saya sudah menjabat sudah 3 periode ini mulai tahun 2018. Bicara tentang masjid, pastinya kan identik dengan tempat ibadah. Tapi bagaimana sih Pak peran lain dari masjid untuk kesejahteraan masyarakat sekitar? Ya, baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi masjid ini sebetulnya secara fungsi itu multidimensi. Jadi kita bisa merambah berbagai hal yang sebetulnya di luar apa yang dipikirkan orang selama ini. Selama ini mungkin orang berpikir masjid itu hanya tempat ibadah, padahal sesungguhnya itu lebih luas daripada itu. Kita bisa berada di bidang sosial ekonomi, di bidang bahkan pada zaman Nabi Purba. Nah, masjid menjadi tempat musyawarah bagaimana Nabi mengatur ketatanegaraan, mengatur politik dan sebagainya. Jadi kalau melihat peran masjid, sesungguhnya masjid perannya sangat luas, tidak semata menjadi tempat ibadah, tapi juga bagaimana pengembangan masyarakat secara sosial ekonomi, sosial politik, termasuk juga berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan kehidupan dan harmoni sosial. Berarti masjid ini sebenarnya punya pesan yang luas ya Bapak, bisa disampaikan secara luas bahwasanya masjid ini berfungsi sebagai ekonomi juga buat masyarakat, pendukung ekonomi juga buat masyarakat, ataupun buat politik juga ya, pembelajaran buat masyarakatnya. Iya, benar. Ya. Dan karena masjid ini tempat publik di mana berkumpulnya banyak orang ya. Jadi itu sebetulnya peluang besar bagaimana masjid ikut berkontribusi dalam tatanan sosial kemasyarakatan ya. Jadi tidak semata ada orang datang melaksanakan ibadah sholat selesai, tidak. Tapi lebih luas daripada itu, khususnya masyarakat yang ada di sekitar masjid itu yang menjadi subjek sentral bagaimana masjid bisa berperan lebih banyak bagi masyarakat. Untuk di masjid ini sendiri kira-kira apa yang bantuan yang bisa diberikan dari masjid ini untuk masyarakat? Ya, baik. Ada yang sifatnya rutin yang biasa kita himpun ya dalam rangka selain melayani masyarakat yang hendak menyalurkan dana ya, kami juga memfasilitasi penyaluran dana tersebut ya. Contohnya zakat. Setiap tahun di bulan Ramadan kita menghimpun zakat, infak, sedekah ya. Karena di situ ada kebutuhan dari masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat golongan menengah ke atas ya, masyarakat yang kaya yang ada kewajiban zakat di situ. Jadi kami memfasilitasi apapun ya yang berkaitan dengan pengelolaan harta ya jamaah, mulai dari zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf ya, itu kami layani secara secara rutin ya pada momen tahunan yaitu di bulan Ramadan. Selain itu juga ada momen di mana kita juga mengelola kurban seperti yang mungkin saat ini akan kita hadapi ya, ini juga momen tahunan. Dan di situ masyarakat benar-benar merasakan dampak dari masjid
masjid ini mengelola beban dari warga yang memang merasa dia itu punya kewajiban dan kami pun juga memfasilitasi penyalurannya ya, mulai dari fasilitasi pengadaan hewannya, kemudian membantu penyembelihannya sampai pada distribusi beban ya. Jadi yang tahunan yang sifatnya rutin, yang sudah bisa dikatakan program yang insya Allah selalu ada. Tapi ada juga yang tidak secara rutin ya, dan ini tidak bisa ditentukan waktunya ya, tergantung dari bagaimana dana masjid itu ya, posisinya ya. Kalau dana masjid itu kiranya berlebih misalnya, baru kita salurkan untuk masyarakat yang kiranya membutuhkan. Contohnya ya, kita punya program tahunan yang namanya Pesona Hijriah. Kita sudah rutin melaksanakan sekitar 2 atau 3 tahun ya. Di situ ada yang namanya salah satu segmen kegiatan yang namanya pasar rakyat. Di mana di pasar rakyat itu kita benar-benar berfungsi secara sosial ekonomi. Kita mempertemukan masyarakat yang punya usaha kecil yang ada di hijau-hijau ya, dan warga di sini yang punya kebutuhan untuk belanja. Nah, masjid posisinya memfasilitasi masyarakat untuk bisa belanja di tempat mereka. Selain itu, kita juga memberikan yang kita sebut dengan voucher belanja. Voucher belanja kita berikan pada khususnya masyarakatnya belanja. Jadi dengan voucher itu mereka bisa belanja apapun yang menjadi kebutuhan mereka, dan memang khusus di sini ya, khusus di tempat yang memang kita sediakan. Ya, itu situasinya memang tergantung dari posisi dana masjid ya. Dan itu juga ada santunan untuk yatim piatu. Dananya tidak hanya dari masjid, tapi juga lebih banyak dari warga yang kita dana warga atau jamaah yang kita kelola. Kita biasanya membuka istilahnya saweran atau kita membuka santunan yang itu semuanya akan disambut oleh warga. Kalau ada warga yang berminat, maka mereka akan menunjukkan kami juga menyalurkan. Jadi disitulah kami bisa merasakan bagaimana peran masjid secara sosial ekonomi melalui dana-dana yang kami kelola. Selain memang tentu kebutuhan untuk masjid sendiri, misalnya ada dana masjid untuk kita perbaiki bangunan-bangunan yang rusak, yang kurang, itu mutlak tidak bisa berperan ya. Tapi selebihnya kita bisa berperan secara sosial ekonomi di luar urusan masjid, di luar urusan inti masjid. Jadi kan dalam pengelolaan zakat dan infak itu kan di masjid pasti diperlukan perencanaannya. Jadi biasanya itu bagaimana sih proses dari perencanaan zakat dan infak tersebut di masjid? Ya, baik, terima kasih. Jadi perencanaan itu menyangkut sumber daya yang kiranya akan kita keluarkan ya dari masjid ini. Sumber daya itu jangan diartikan sumber daya manusia ya, tidak hanya itu ya, tapi juga sumber daya artinya berbagai hal yang kita perlukan untuk pengelolaan zakat itu ya. Selain itu juga ada yang kita perlukan, yaitu data. Nah, jadi kita harus punya data siapa saja warga yang kiranya berada dalam kondisi yang patut kita santuni. Biasanya kami bekerja sama dengan RT RW yang ada di sekitar masjid ya. Di masjid itu RT sini, RW sini, RW 20, terus RW sebelah juga ya. Yang itu semuanya kita bisa jangkau ya. Atau kita bisa mendapatkan informasi dari relawan-relawan atau agen kami ya, termasuk jamaah kami mengenai warga di lingkungan mereka yang kiranya patut kami berikan santunan ya. Jadi perencanaan itu tidak semata urusan takmir, tapi kami juga perlu kerjasama dengan pihak yang lain. Takmir sendiri merupakan fasilitator yang menjadi pengelola inti memang ya. Cuma dalam rangka mengelola itu kami juga perlu mendapatkan data atau informasi mengenai warga yang perlu kami santuni. Termasuk juga pengembangan apa yang perlu kami lakukan ya, yang bisa kami bisa bantu di kalangan mereka. Jadi memang tidak bisa bekerja sendiri. Takmir harus mau nggak mau bekerja sama dengan pihak yang lain ya, baik warga yang ada di sekitar masjid sini maupun di tempat yang kiranya bisa kita jangkau. Berarti untuk pendataannya itu dilakukan secara langsung ya Pak?
Langsung dan tidak langsung ya. Kalau yang secara langsung maksudnya ya kalau kami kebetulan kenal dengan warga yang di sini dan kami tahu keadaannya bagaimana, ya itu bisa kami data langsung. Kalau melalui jalur formal yaitu kami melalui RT dan RW ya. Jadi mereka merupakan pejabat masyarakat yang dipercaya ya dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk pengelolaan lingkungan, termasuk dalam salah satunya bagaimana warga yang dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi bisa masuk dalam data mereka. Nah, kami juga butuh data tersebut. Mau nggak mau, kami juga meminta bantuan dari para pengurus RT maupun RW berkaitan dengan apa yang bisa kami keluarkan ya untuk kami salurkan ya, khususnya berkaitan dengan keadaan warga mereka. Nanti setelah pendataan selesai, langkah selanjutnya dari masjid ini apa Pak? Ya, data itu nanti kami butuhkan dalam rangka penyaluran bantuan secara rutin ya. Ya, kita kan tidak bisa tahu keadaan orang bagaimana ya. Bisa jadi pada 1 tahun warga tersebut dalam keadaan duafa, tapi bisa jadi tahun depan keadaannya membaik. Nah, maka mau nggak mau kami harus selain punya data, kami juga harus update selalu ya. Kalau warga itu ternyata masih dalam keadaan tidak baik, artinya secara ekonomi, maka kami pun juga bisa membuat satu rencana untuk mereka ya. Bahkan dalam konsep pengembangan ekonomi yang ke depan, kami juga akan melakukan asesmen untuk pengembangan ekonomi warga secara luas ya, tentu dalam kapasitas yang bisa kami lakukan, tidak melampaui apa yang kami bisa gitu ya. Sebatas pada kemampuan masjid dalam rangka pengelolaan dana itu dan bagaimana mengembangkan itu pun jika memang kami masih bisa menjangkau ke sana. Tapi setidaknya apa yang dititipkan kepada kami itu sudah dapat disampaikan kepada yang berhak. Nah, kalau ada rencana pengembangan ekonomi warga dan seterusnya, itu satu langkah yang luar biasa sebetulnya, melebihi selain tanggung jawab kami yang biasa dititipkan kepada kami. Kalau untuk dananya sendiri yang digunakan itu kira-kira berasal dari mana? Ya, dana di sini ada sumbernya dari berbagai macam. Yang paling rutin adalah infak rutin jamaah yang ada di sholat Jumat. Itu yang rutin pekanan ya. Terus juga ada rutin tahunan, yaitu yang ada di sholat Id dan sholat Id Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya jamaah juga menitipkan dana kepada kami melalui kota-kota infak yang ada di sini ya. Selain itu juga ada yang tidak rutin, artinya yang insidental ya. Misalnya kami ada keperluan untuk renovasi bangunan yang kebetulan kami tidak mempunyai dana, misalnya itu kami menggalang dana kepada warga dan jamaah ya, sesuai kebutuhannya ya, sesuai kebutuhan yang kami butuhkan. Kalau sudah terpenuhi ya selesai, sudah kami tutup ya. Jadi sebatas itu. Ada juga yang melalui bank ya. Bank artinya kami punya rekening khusus ya, di mana warga yang mungkin tidak sempat ke masjid atau mungkin tidak memiliki dana tunai, yang mereka punya dana bank ya, transfer gitu ya. Kami menyediakan rekening tersebut untuk menampung dana yang mereka percayakan kepada kami ya. Selebihnya dari bantuan dari pihak ketiga yang kami juga tidak bisa pastikan ya. Seperti contoh hari ini kami mendapatkan bantuan dari kepolisian Polres Jember ya, dana untuk renovasi masjid kami sebesar 2 juta. Nah, ini tidak bisa kami harapkan sepenuhnya ya. Tapi kalau ada alhamdulillah ya. Jadi itu dari pihak dari pihak ketiga, pihak luar yang mungkin bisa jadi tidak sama sekali tidak terkait langsung dengan masjid kami, tapi mungkin karena kepedulian, terus ada mungkin dari instansi yang lain, jadi bisa jadi itu akan menjadi satu sumber pendanaan masjid. Jadi apakah masyarakat di sekitar sini tuh antusias ya Pak untuk berdonasi di masjid? Saya bisa katakan antusias ya, dan akhir-akhir ini saya melihat tren infak warga dan jamaah yang kami lihat pada rekap di infak hari Jumat itu akhir-akhir ini terjadi peningkatan
Jadi awalnya hanya sekian, mungkin ya, awalnya sekitar kisaran 1 jutaan, kemudian meningkat 1.200.000, 300, dan per hari ini kami lihat infak Jumat dari warga itu 1.600.000-an tiap Jumat ya. Bukan tiap Jumat ya. Kalau dibuat rata-rata mungkin sekitar 1.300.000 gitu ya, atau 1.400.000. Tapi saya melihat tren itu ada kenaikan ya. Dan ini suatu hal yang menggembirakan di satu sisi, tapi di sisi yang lain justru kami ditantang, bisa nggak mengelola dana itu ya. Kalau bisa mengelola ya semakin besar kepercayaan jamaah dan warga. Tapi kalau kami gagal mengelola, wah, akan terjadi penurunan kepercayaan kepada kami. Karena itu kami berusaha untuk menjaga kepercayaan warga, kepercayaan pengelolaan dana ini kepada warga dan jamaah ya, agar kemaslahatan masjid ini tetap terjaga ya. Dan itu senantiasa kami lakukan dengan cara setransparan mungkin menyampaikan laporan pengelolaan dana. Termasuk setiap hari Jumat kami melaporkan dana kepada warga, berapapun keadaan kas masjid kami laporkan ya. Dan itu menjadi bagian dari kepercayaan dari warga dan jamaah. Oh, ternyata masjid ini juga secara transparan menyampaikan ya berapa posisi dananya, termasuk juga nanti pengelolaannya kami menggunakan dana itu untuk apa, yaitu kami sudah siapkan untuk dilaporkan. Jadi secara akuntabilitas sudah bisa dikatakan baik, bahkan sangat baik ya. Dan tidak ada yang bisa diragukan tentang pengelolaan dana tersebut. Dalam pengelolaan zakat dan infak kan tentu ada proses evaluasinya nih. Nah, itu bagaimana sih biasanya proses evaluasinya Pak dari masjid? Ya, baik, terima kasih. Jadi evaluasi kami lakukan sebenarnya kami lakukan secara real time ya. Artinya yang pertama kali kami pikirkan apakah yang kami sampaikan, kami salurkan itu sudah tepat sasaran atau tidak. Minimal dari data yang kami punyai ya, terutama kalau kami melibatkan pihak yang dari luar takmir ya, misalnya karena keterbatasan kemampuan kami tidak langsung menyalurkan kepada warga yang bersangkutan ya, tapi melalui RT atau RW gitu ya, kami salurkan karena mungkin saking banyaknya gitu ya, atau melalui agen-agen kami. Nah, di situ kami melakukan ya asesmen yang walaupun tidak menyeluruh ya, tapi minimal kami ambil secara random, secara acak begitu, apakah benar sudah disalurkan dari bantuan atau mungkin zakat dari masjid. Jika benar ya sudah ya dari warga yang kami sasar tersebut ya. Termasuk juga jika ada laporan dari agen kami mengenai warga tertentu ya kami juga cek di lapangan keadaannya bagaimana ya. Jadi kalau memang secara ekonomi atau secara keadaan itu memang layak untuk santuni, maka kami masukkan data kami ya. Selebihnya ketika itu sudah benar-benar dilakukan, kami tinggal melihat apakah benar saluran yang kami sampaikan itu ya, bantuan yang kami salurkan itu sudah sesuai dengan data. Kalau sesuai dengan data, apakah orang yang kami tuju tersebut benar-benar layak untuk menerimanya atau tidak. Gitu ya. Selanjutnya apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait dengan kegiatan sosial yang diadakan di masjid? Ya, baik. Sangat bagus sekali pertanyaan tersebut ya. Karena isu tentang generasi muda ini untuk masjid itu akan selalu menjadi hal penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan kelanjutan dari pengelolaan masjid ini ya. Tentu kami yang ada di Tamir ini sudah berada pada fase yang bisa dikatakan tidak muda lagi ya. Dan pastinya kami pun juga akan ya secara alami akan hilang dari peredaran atau pengelolaan masjid. Dan tentu harus ada pengganti. Siapa mengganti yang kami harapkan? Ya dari generasi muda tersebut. Nah, jadi kita berharap generasi muda itu peduli kepada masjid. Minimal kalau toh mereka belum bisa dikatakan dewasa untuk mengelola masjid, minimal mereka tergabung dalam kelompok yang ditakmir yang namanya remaja masjid. Nah, itu. Ya di sini pun kami juga punya remas, kami membina, mendidik mereka tentu sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka di masjid ini minimal belajar bagaimana mereka dengan masjid tidak jauh. Jadi mereka dengan masjid itu tidak asing. Jadi kalau ada kegiatan apa di masjid, kemudian
kita melibatkan mereka, mereka sudah tidak lagi bertanya-tanya ini kegiatan apa atau apa. Karena mereka keseharian mereka sudah memang berada di masjid ya. Jadi itu harapan kami. Lebih jauh lagi kami berharap mereka juga terlibat dalam pembelajaran organisasi ya. Jadi makanya di situ Remas itu ada organisasinya sendiri, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi. Nah, itu sebetulnya kan prototipe atau mungkin rancangan dini dari takmir, rancangan struktur takmir pada masa yang akan datang yang kelak akan mereka gantikan. Nah, entah mereka di mana ya, tidak harus mereka harus misalnya remaja sini harus mengganti di masjid, tidak harus. Karena bisa jadi apa yang pengalaman yang mereka peroleh di Remas itu bermanfaat ketika mereka juga bisa jadi mereka ada di tempat yang lain, mungkin karena rezeki mereka ada di luar daerah ya, tapi karena mereka sudah punya pengalaman di masjid, terbiasa dengan masjid, tidak asing dengan masjid, kelak ketika mereka ada di daerah yang mereka diami, mereka juga nggak asing dengan masjid mereka ya, dengan tangan lah ya. Mungkin di sana minim pengelolaan model pengelolaan masjid bagaimana, karena mereka sudah pengalaman di masjid sini, mereka bisa menerapkan apa yang mereka sudah alami ya. Jadi itu harapan kami. Jadi ayolah generasi muda ini jangan jauh-jauh dari masjid ya. Kalau di sekolah kan juga ada masjid juga. Nah itu juga bagian dari upaya untuk mendekatkan generasi muda kepada masjid dimanapun lini mereka. Kalau di lingkungan ya semacam masjid ini. Kalau di sekolah ada masjid sekolah, atau di kampus juga ada masjid kampus. Nah harapannya apa? Jangan jauh-jauh, dimanapun masjid itu kan ada. Jadi tidak ada alasan tidak nemu masjid misalnya ya toh. Tidak ada alasan untuk misalnya tidak diminta, tidak. Ya harus berinisiatif sendiri ya, bahwa kelak saya akan mengkontribusikan tenaga pikiran saya kepada masjid. Nah ini bagian dari jihad sosial kita, sosial keagamaan tentunya ya. Kesediaan kita untuk meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga kita untuk masjid, itu kan bagian dari jihad juga, jihad sosial, jihad agama, jihad ekonomi ya. Karena apa? Karena memang memperjuangkan kemaslahatan masjid dan juga masyarakat sekitarnya. Dan juga Masya Allah untuk hari ini kita bisa menambah wawasan kita juga sebagai mahasiswa UNED. Juga kita jadi tahu arti bahwa masjid itu sangat berguna juga untuk masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga berguna dari pengembangan ekonomi, bahkan untuk kajian sosial ataupun pemberdayaan dari sumber daya manusia di sekitarnya juga. Melalui zakat, infak, dan sedekah, masjid bisa menjadi pusat kepedulian sosial dari masyarakat setempat. Mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Fadil sebagai narasumber kami yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dan pengalaman ketika mengelola masjid ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan memakmurkan masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.